Kuliah kita minggu ini akan membahas tentang kalkulus tensor pada manifold atau di manifold. Um, ini kita butuhkan karena hukum fisika terkadang harus diungkapkan dalam persamaan tensor, misalkan persamaan Einstein. Tapi sebenarnya ini bisa kita pandang dari perluasan persamaan-persamaan fisika yang pernah kita lihat di kuliah sebelumnya. Misalkan kalau misalkan persamaan vektor, kita misalkan mengenal ada gaya misalkan F sama M dikalikan A, atau misalkan gaya magnet sama dengan Q, vektor V cross vektor B. Ini misalkan vektor, ini vektor kali skalar, ini vektor. Atau juga bahkan persamaan skalar, misalkan misalkan jarak adalah setengah arti kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita ambil skalarnya. Oke, jadi misalkan ini skalar, kita hanya perlu besarnya saja, misalkan besarnya percepatan. Ini vektor. Lantas mungkin kita memiliki persamaan yang mengkaitkan tensor. Misalkan mungkin sampai sejauh ini tensor yang kita kenal misalkan tensor metrik GAB. Jadi ada dua indeks di sini. Jadi kita mungkin ada persamaan, katakan saja ini kita namakan tensor, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah komponen tensor metrik. Nah, barangkali ada persamaan terkait dengan komponen tensor, misalkan saja nih persamaan yang misalkan sebuah tensor X dengan dua indeks AB, misalkan sama saja dengan sebuah misalkan konstanta dikalikan dengan sebuah tensor yang lain, misalkan TAB. Jadi secara indeks kita lihat ruas kanan ruas kiri itu sudah oke, karena ada dua indeks bebas di sini, yaitu A dan B, dan itu juga A dan B, di mana ini hanya perlu pengalih. Nah, ini dibutuhkan satu sifat yang harus dipenuhi baik persamaan vektor ataupun tensor, bahwa persamaan ini bersifat invarian terhadap koordinat atau pemilihan koordinat. Sebenarnya ini memiliki makna yang cukup dalam, artinya persamaan itu berarti hukum atau aturan dalam fisika itu tidak mungkin berubah oleh karena koordinat yang kita pakai itu berbeda dari satu dan yang lain. Misalkan kalau di muka bumi kita punya fenomena misalkan temperatur, suhu, atau kecepatan angin V vektor misalkan. Lantas tentu saja temperatur dan kecepatan angin tersebut yang adalah ini skalar, ini vektor, itu tidak akan berubah kalau misalkan titik-titik di permukaan bumi saya itu saya gunakan satu label dengan koordinat kulit bola misalkan spherical atau koordinat yang lain. Jadi terserah saya melabel titik di permukaan bumi seperti apa, tapi fenomena yang saya dapati, apakah itu temperatur untuk skalar misalkan ataupun kecepatan angin untuk vektor, tidak akan terubahkan oleh karena pemilihan koordinat. Jadi ini ada yang sangat penting. Dan tentu ada besaran lain yang dapat atau hanya dapat ditampilkan dengan ungkapan tensor dibanding hanya vektor dan skalar, karena sangat terbatas. Dan kalaupun ada besaran tersebut atau fenomena atau hukum fisika mekanika tensor, tentu hukum fisika juga tidak akan atau persamaan tensor tersebut tidak akan berubah oleh karena koordinat yang saya pilih. Oke, sebelum kita lebih jauh melihat bagaimana hukum fisika atau bagaimana perubahan daripada tensor di manifold kita mungkin beri ke level yang agak dasar dulu tentang bagaimana kita bisa memahami tensor dan sifat-sifat atau properti yang dimilikinya. Sebelum kita masuk ke tensor, mungkin kita tinjau misalkan pada sebuah tangent space, ya, dimana saya definisikan misalkan vektor basis itu A seperti itu. Lantas di sini biasanya kita kalau misalkan ada infinitesimal Q di sini, maka kita sebelumnya di minggu lalu sudah belajar bagaimana perubahan daripada vektor terhadap pada manifold. Nah,
Sekarang kita bicara pada tangent space. Misalkan saya punya dua buah vektor, yaitu kata saya vektor t dan vektor v misalkan. Nah, sekarang bisakah saya mendapatkan sebuah bilangan? Dan dalam materi relativitas kita batasi pembahasan kita untuk nilai-nilai yang kita dapatkan itu bersifat real atau bilangan real. Maka misalkan kalau saya punya tensor t dan vektor t dan vektor v, misalkan apakah dimungkinkan saya untuk mendapatkan sebuah bilangan real daripada dua buah vektor ini? Dan kita tahu tentu saya bisa, itu kalau kita melakukan apa yang dinamakan sebagai dot product. Jadi t dot v adalah sebuah bilangan skalar ya, atau kita bilangan real. Nah, secara notasi misalnya kita lakukan bahwa vektor t itulah pemetaan dari yang memetakan vektor yang lain yang kita kenal sebagai v ke sebuah bilangan real, yang operasinya kita kenal sebagai operasi dot di sini, bilangan real. Jadi kita bisa katakan bahwa vektor t itu pemetaan linear, yang mana dapat jika ada vektor lain v di sini dan bisa didapatkan bilangan real dan operasi seperti ini. Nah, sekarang dari konsep seperti ini kita bisa generalize ke tensor. Misalkan saya punya sebuah tensor t dan saya ingin melakukan pemetaan terhadap, katakan saja, tiga buah vektor di sini, yaitu u, v dan w. Jadi di sini u, v dan w itu adalah vektor. Tentu semua didefinisikan di tangent space ini ya, di sini. Maka apa yang saya dapat? Jadi kalau saya ingin mendapatkan sebuah sama saja bilangan real, maka saya katakan di sini bahwa besaran ini t lah tensor order 3. Nah, mungkin kita langsung jump dari ketika langsung membahas tensor order 3. Kita bisa saja misalkan sebelum ke sana, bagaimana kalau tensor order 2? Ya oke, kita bisa punya tensor order 2 di sini. Misalkan tensor t adalah second rank tensor atau tensor order 2. Bagaimana kita bisa tahu bahwa t adalah tensor order 2? Bahwa ketika objek ini t dapat memetakan dua buah vektor yang berbeda, yaitu v dan w, katakan, kepada sebuah bilangan real. Nah, contoh yang lebih clear misalkan yang kita tahu, yaitu contoh daripada untuk tensor order 2, yaitu tensor metrik. Dan kita tahu bahwa tensor metrik dapat memetakan dua buah vektor v dan w kepada sebuah bilangan skalar atau bilangan real. Dan kita tahu lebih jauh, tentu ini dalam hal bahwa kontraksi v dan w. Jadi kita tahu bahwa hasilnya adalah v dot w. Nah, kita di sini belum membahas, nanti kita akan bahas berikutnya tentang komponen, tapi di sini seharusnya sudah bisa dilihat bagaimana beroperasi vektor tensor G di sini atau tensor metrik G untuk vektor V dan W. Nah, sebelum sana kita lihat sifat-sifat yang atau properti yang dimiliki oleh tensor-tensor ini. Misalkan sebelum sana kita lihat, misalkan tahu untuk vektor yang sebenarnya vektor ini terkenal sebagai tensor order 1. Memetakan misalkan sebuah vektor lain kepada sebuah vektor, tapi sekarang kalau vektor lain tersebut kita nyatakan sebagai sebuah superposisi atau penjumlahan pada vektor-vektor yang berbeda, misalkan beta plus v. Jadi ini adalah sebuah vektor pada tangent space. Jadi baik tensor maupun vektor yang kita bahas di sini itu pada tangent space yang sama, sehingga ketika nanti kita akan melihat komponennya, kita akan gunakan vektor basis pada tangent space tersebut atau TP tersebut. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah T alpha U ditambah dari T beta V. Dan ini sama dengan alpha TU plus beta TV. Dan ini kita tahu sama dengan alpha T dot U plus beta T dot V. Jadi itu linearitasnya. Nah, sekarang bagaimana kalau T kita adalah tensor order 2 dan vektor-vektor yang di dalam argumen ini itu
adalah penjumlahan daripada vektor-vektor tertentu. Misalkan jika T saya sekarang adalah orde 2, jadi nanti vektor ini orde 1, ini sekarang orde 2, maka misalkan saja alfa U tambah beta V, koma, ini satu vektor, gamma W tambah epsilon Z. Nah, ini vektor yang lain, jadi ini dua buah vektor. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan alfa T U, gamma W plus epsilon Z tambah beta T V, gamma W plus epsilon Z. Oke. Dan setelah lagi kita bisa lakukan yang sama untuk vektor di argumen kedua ini, yaitu menjadi alfa. Nah, ini kita lihat alfa gamma T U, W tambah alfa epsilon T U, Z. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu beta gamma T V, W tambah beta epsilon T V, Z. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan melihat komponen tensor. Jadi tensor itulah yang ini, dan misalkan komponennya apa saja. Kalau misalkan komponen berarti misalkan kalau saya punya tensor orde 2 T misalkan, maka komponennya akan diwakilkan oleh semacam dua buah indeks, misalkan TAB di sini. Nah, inilah komponen daripada tensor orde 2 T tersebut. Tapi sekarang bagaimana cara kita mendapatkan komponen pada A dan B? Nah, sekali lagi kita bicara tensor atau vektor pada tangent space, di mana pada tangent space saya itu saya sudah dapatkan basis yang saya pilih. Tapi ingat, basis ini tidak unik, bisa saja saya gunakan basis yang lain, misalkan seperti ini A prime dan seterusnya. Jadi tidak unik, tapi nanti kita akan lihat bagaimana perubahan tensor akibat perubahan sistem koordinat yang digunakan pada sebuah tangent space atau basis yang digunakan. Tapi sekarang kita particularly lihat bagaimana mendapatkan komponen tensor ini dengan menggunakan terhadap basis yang kita pakai. Nah, sebelum kita bahas tensor, kita kembali ke vektor, yaitu tensor orde 1. Tahu bahwa tadi di atas kita punya TV seperti ini, maka hasilnya adalah T dot V gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan vektor V saya ganti dengan basis yaitu A, tujuannya agar saya mendapatkan komponen pada T ini, maka adalah TEA dan inilah TA. Dan inilah komponen pada tensor T terhadap atau relatif atau yang bergantung pada vektor basis EA yang saya gunakan. Bisa saja saya gunakan vektor basis yang lain, misalkan E prime A, maka T kalau saya pakai E prime A seperti ini, dan hasilnya mungkin kalau saya kasih indeks prime jadi akibat, atau ya kalau pun nggak pakai indeks tidak masalah, saya bisa dapatkan di sini, tapi ini hanya berdasarkan indeks setelah T.EA prime. Dan mungkin untuk membedakan dengan ini, karena bisa saja umum yang berbeda, maka berikan saja sini TA misalkan ya, tapi itu nanti kita lihat. Nah, sekarang kalau tensor bagaimana? Ya, tensor sama saja. Kita misalkan tensor orde 2, saya tetap gunakan T untuk tensor saya, jadi T tensor. Maka untuk dapat komponennya saya gunakan argumen basis di sini seperti itu, dan memang tidak bisa ada analog dot seperti yang kita gunakan, karena ini kan dot untuk mendapatkan komponen TA. Tapi di sini ya kita bisa katakan kalau saya lakukan operasi seperti ini, maka saya dapatkan komponen TAB dengan analogi seperti bagaimana tadi tensor vektor bekerja di atas, yaitu tensor orde 1. Atau misalkan kalau saya punya sini tensor orde ini 2 ya, misalkan tensor orde 3 misalkan T, maka komponennya bisa saya dapatkan EA, EB, EC, yaitu TABC.
Nah, dua tensor ini itulah komponen-komponen kovarian, yaitu indeksnya semua di bawah. Sekarang saya bisa saja mix basis ini antara dia dan misalkan dualnya, misalkan untuk order 2 misalkan saya bisa dapat saja T E A E B. Nah, inilah T A B. Atau misalkan saya bisa dapatkan T E A E B, maka saya dapatkan T A B gitu ya. Atau untuk order 3 misalkan T E A E B E C, maka T A B C. Dan misalkan untuk lainnya misalkan T E A E B E C, maka hasilnya adalah T A B C. Ya, itu contoh kurang lebih. Nah, atau sekarang partikular, misalkan kalau saya E A E B ini order 2, sekarang T saya order 2, maka hasilnya adalah T A B, dan ini kita kenal sebagai komponen kontravarian karena indeksnya duduknya di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau tensor saya itu saya gunakan untuk memetakan dua buah vektor, misalkan V dan W misalkan, di mana T saya seperti karena isinya dua vektor, maka T saya lah order 2. Maka di sini bisa kita lakukan T, di mana V ini bisa definisikan sebagai, nah sebelumnya kita punya VA EA gitu ya, dan W bisa saya katakan sebagai WB EB, maka ini menjadi T sebutkan VA EA WB EB, dan tadi dari sifat linear, jadi V ini adalah sebuah bilangan, WB juga bilangan karena itu komponen, itu angka, maka bisa keluar ini menjadi VA WB T EA EB, dan dengan konvensi yang ini, ada yang ini, mana kalau argumen daripada dalam kurung ini dari tensor E2 adalah vektor basis, maka kita dapatkan komponennya. Ya, di sini kita bisa lihat inilah komponen daripada tensor T, yaitu VA WB T AB seperti itu. Ini satu contoh lagi, saya bisa mendapatkan ungkapan TAVW ini dalam beberapa cara, misalkan TVW juga boleh dituliskan sebagai T, lantas saya gunakan ini kan komponen basis vektornya kovarian, sekarang saya ganti kontravarian, maka ini jadi kovarian, jadi seperti ini VAEA WBEB, maka saya dapatkan VAWB dan TAB. Nah, ini sama saja. Nah, sekarang kita lihat simetri daripada tensor. Jadi simetri daripada tensor. Di sini akan kita lihat apa itu yang dimaksud dengan tensor simetrik dan tensor antisimetrik. Nah, dikatakan jika sebuah tensor simetrik, misalkan saja dan ini untuk tensor 2 yaitu T VW sama dengan T WV, maka ini kita sebagai tensor simetrik. Dan sebuah tensor order 2 bersifat antisimetrik itu jika T VW minus T WV. Nah, per komponen ini bisa didapatkan kalau untuk simetrik itu adalah kita bisa dapatkan di sini saya lakukan T, lantas saya ganti menjadi misalkan saya ambil misalkan seperti ini nya BEB menjadi VAWB TB, dan bagian yang ini itu menjadi, ya saya mungkin tidak usah tulisan seperti ini, caranya speaker sudah tahu. Jadi yang inilah dari sebelah sana, maka inilah kalau saya balik berarti kalau WB, jadi
indeks A itu dibawa oleh W, maka ini menjadi VB WA T BA. Artinya jadi sini VB karena B dan A sini dummy index, maka saya bisa ganti interchange, tapi sini B sebagai komponen pertama, maka jadi ini VA WB menjadi V, maka menjadi A. Jadi kalau tensornya bersifat simetrik, maka dari persamaan itu bisa lihat ini yang dihasilkan. Kalau dia bersifat antisimetrik, maka ini bentuknya. Nah, sekarang ada beberapa macam cara penulisan untuk mempermudah penulisan terkait tensor. Misalkan kalau saya berikan kurung seperti ini pada dua indeks di bawahnya, itu berarti sini ada faktor setengah daripada TAB plus TBA. Ini hanya konvensi, tapi cukup sering digunakan. Kalau misalkan saya kasih kurung seperti ini, kurung persegi, maka ini setengah TAB minus TBA, seperti itu. Dan sekarang kalau ini kan tensor orde 2, tensor atau komponen tensor orde 2. Atau terkadang saya akan kadang mix, saya abaikan kata komponen. Jadi kalau saya misalkan dapatkan bentuk seperti ini TAB, maka sekarang ini tensor, padahal ini komponen, tapi itu sudah cukup lazim digunakan dalam penggunaannya. Saya sering dengan sebagai tensor meskipun saya komponen. Nah, sekarang kita perluas konvensi ini untuk tensor orde n. Jadi tensor orde n dan besar. Nah, sekarang label A dan B itu saya ganti dengan supaya lebih umum. Saya kasih indeks I di sini, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Dan kalau saya misalkan berbicara sampai tensor orde n, maka saya akan butuh n buah indeks yang berbeda, misalkan A, B, C sampai n, tapi supaya lebih umum, karena kalau saya gunakan alfabet maka itu akan terbatas sampai 20-an. Nah, sekarang kalau misalkan saya gunakan ini sampai, meskipun tensor misalnya dalam fisika atau persamaan Einstein kita sepertinya sampai orde 4 seperti Riemann tensor dan seterusnya, tapi ya secara umum jadi sini bisa sampai orde n, maka kita bisa generalize ini indeksnya. Berarti kalau T I1 I2 ini indeksnya sampai IN, jadi kita lakukan simetri seperti ini, maka ini adalah super n faktorial dikalikan dengan penjumlahan dari semua permutasi I1 I2 sampai dengan IN. Dengan transfernya ini bersifat simetrik karena saya jumlahkan semua tanpa ada beda tanda. Nah, sekarang yang analog dengan tadi yang ini, yang kurung persegi, itu kalau untuk tensor orde n ada I1, I2 sampai IN, ini indeksnya. Ini pakai kurung persegi ya. Maka dikatakan definisinya adalah super n, mungkin pakai tanda seperti ini, dan juga di atas tandanya seperti itu, karena ini adalah konvensi definisi. Nah, ini namanya penjumlahan atau berganti tanda, penjumlahan berganti tanda untuk permutasi I1, I2 sampai IN. Nah, saya perlu habiskan kata berganti tanda adalah jika permutasi genap kita berikan tanda positif, dan jika permutasi ganjil itu kita berikan tanda negatif. Oke. Mungkin contoh saja langsung, misalkan kalau saya punya orde 3, tensor orde 3, maka
Kalau saya misalkan, nah saya kembali lagi misalkan I1 saya adalah huruf A, I2 saya, indeks kedua saya huruf B, indeks ketiga saya adalah huruf C misalkan, maka T, nah ini pakai kita yang tanda di atas, yang ini kita latihan A, B, C, maka seper, nah ini ada 3, maka 3 faktorial itu 6, kalikan dengan T, A, B, C, lantas Anda permutasikan semua yang mungkin, tambah dengan T, C, atau pertama bisa Anda balik yang dua ini yang mudah, maka TACB, lantas ini Anda pindahkan C ke depan, TCAB, plus Anda balik dua ini TCBA, dan dua terakhir adalah Anda pindahkan B ini ke depan TBCA plus BAC. Oke, jadi semua ini berbeda, ABC, ACB, CAB, CBA, BCA, dan BAC. Semua positif. Sekarang kalau misalkan kita gunakan yang kurung persegi, ABC, maka ini tetap sepertiga faktorial itu 6. Nah, sekarang TABC, ini kan 0 permutasinya, belum dipermutasikan. Nah, ganjilnya Anda ganti B dan C. Lalu C pindah sekali ke sini, maka jadi minus TACB. Jadi permutasi ganjilnya. 1 kali C. Nah, genapnya gimana? C-nya geser 2 kali, jadi ke depan A. T, C, A, B. Ganjilnya Anda ganti A dan B. T, C, B, A. Lantas terakhir, ini plus ya, ini plus. T, dari sini tadi B pindah ke depan, B, C, A. Minus T, B tetap, B, A, C. Jadi semua yang minus nilai itu permutasi ganjil ya. Misalkan dari ABC, Anda membutuhkan bilangan ganjil kali memindahkan agar dapat, misalkan ACB, maka sekali ke sini. CBA dari ABC, Anda lakukan apa? Yaitu 1, 2, CAB, lantas A nya pindah ke sana 3, jadi 3 kali, sehingga negatif. BAC, misalkan dari ABC Anda dapatkan geser B sekali ke sini 1 kali. Jadi memang semua yang negatif ini itu dalam melakukan permutasi ganjil, semua ini permutasi genap. Misalkan CAB di sini Anda geser C-nya 2 kali ke sisi A, 1 dan 2 kali, dan seterusnya. Saya pikir cukup intuitif. Nah, cara penulisan tadi juga bisa diperluas. Misalkan saya hanya perlu melakukan permutasi di 2 indeks pertama, misalkan, sementara saya punya misalkan orde T saya tensor orde 4, misalkan orde 4, maka di sini ada BCD, maka inilah setengah daripada TABCD plus TBACD. Jadi Anda hanya melakukan permutasi pada 2 indeks pertama. Atau bahkan Anda juga bisa membuat indeks, satu indeks itu tidak berubah posisinya dan tidak Anda ganggu. Misalkan diberikan dengan notasi seperti ini, dikasih 2 buah garis seperti ini, misalkan T, A, B, C gitu ya, dan Anda lakukan di sini misalkan seperti ini, maka B tidak berubah, jadi B tetap di situ di indeks kedua di bawah, dan Anda hanya mengganggu A dan C, maka ini sama dengan setengah daripada T, A, B, C minus T, C, B, A. Oke. Dan kita juga bisa misalkan melakukan yang lebih complicated, misalkan T ini ambil permutasi semuanya, A, B Anda biarkan di situ, dan C, D. Jadi ini orde 3. Atau kalau Anda pengen di orde 4, bisa Anda berikan di sini misalkan D di sini, maka ini tetap sini D dan sini tetap D di situ ya. Jadi supaya semua orde 4. Nah, sekarang terakhir kita bisa latihan, misalkan kalau B saya buat tidak berubah sini, sementara indeks A, C, D yang dilakukan permutasi seperti ini, yang kurung biasa, yang permutasi genap, yang simetrik. Jadi nah ini ada 3 buah indeks yang akan Anda permutasikan, maka 3 sepertiga faktorial, sementara B jangan diganggu. Nah, ini bisa dituliskan sebagai T, A, B, C, D minus T, A, B, D, C. Jadi ini permutasi ganjilnya daripada itu, karena sekali ini nggak diganggu.
maka A, B, C, D itu tidak ada permutasi, 0. Setelah A, B, D, C Anda ganti D ke sini ya. Nah sekarang plus, nah sekarang Anda bisa pindahkan D ke depan A, ke depan A, tapi B tetap sebagai indeks kedua, maka T, D, B, A, C gitu ya. Jadi A-nya tidak, jadi D-nya tidak lagi di sebelah A tapi di sebelah B, karena B tidak boleh diganti, sementara A pindah ke indeks ketiga. Nah ini proporsi ganjilnya adalah minus T, D, B, karena B tidak berubah, C, A. Dan terakhir tadi C Anda pindahkan, T, C. Nah sekarang D bergeser ke samping A, karena sini harus indeks harus tetap B, D, A ya. Dari sini Anda bisa lihat jadi C ke sini dan DA. Nah ganjilnya T, C, B, A, D. Oke, seperti itu. Tadi saya pikir ini kurung seperti ini, tapi ini kurung biasa, maka harusnya semua tanda tambah, atau mungkin gini ya. Kalau yang tadi saya lakukan tuh kalau kurung persegi, maka kata saya ini kurung persegi ya, kurung persegi. Mungkin saya hapus. Oke, D, jadi ini seperti ini, kurung persegi di mana B diam. Tapi sekarang yang tadi yang saya masukkan, kalau saya tadi mengerjakan yang seperti ini, A, B, C, D, maka terusnya semua sama seperti 3 faktorial, semua sama tapi Anda ganti tanda positif semua, nggak ada yang negatif, karena ini simetrik. Dari kurung persegi menjadi T, A, B, C, D plus T, A, B, D, C plus T, D, B, A, C plus T, D, B, C, A plus T, C, B, D, A plus T, C, B, A, D. Oke, sorry. Nah, mungkin untuk latihan sim notasi atau penulisan, misalkan bagaimana kalau saya mix antara satu bagian simetrik, satu bagian antisimetriknya, CD gitu. Nah, kita bisa kerjakan satu-satu. Jadi saya olah dulu bagian yang simetriknya. Ini setengah, itu kedua faktorial T, A, B, C, D plus T, B, A, C, D gitu ya. Lantas Anda kerjakan yang bagian antisimetriknya, dimana ini sudah fix AB dan BA jadi seperempat, jadi setengah kali setengah ya. TAB CD minus TAB DC plus TBA CD minus TBA DC. Oke, seperti itu. Nah, tadi di depan kita sempat membahas tensor metrik, dan cara baik menyusun tensor metrik adalah kita bisa mengatakan atau mendefinisikan tensor metrik sebagai pemetaan. Jadi tensor metrik pemetaan linier terhadap dua atau terhadap dua vektor yang berbeda, atau secara umum berbeda, dua vektor yang berbeda yang menghasilkan atau pemetaan yang menghasilkan atau kepada bilangan real. Ya, oke, yang menghasilkan bilangan real. G, U, V, di mana U dan V adalah dua buah vektor yang berbeda pada sebuah tangent space, maka G memetakan U dan V ke sebuah bilangan real. Dan ini kita kenal, maka dari dua buah vektor tentu saja kita tahu satu-satunya cara untuk masukkan bilangan real adalah dengan melakukan dot product, yaitu U dot V gitu ya. Skala produk. Nah, kita tahu sebelumnya, sekarang kita sudah tahu ini bahwa somehow ini akan berkaitan dengan GAB, UA, VB gitu. Tapi sekarang, dan ini konsisten, misalkan kalau saya ingin mendapatkan komponen pada metrik tensor G, itu bisa saya lakukan dengan mengisi argumen dalam kurung untuk pemetaan ini, dua buah basis A, E, A, dan EB pada tangent space, dan kita tahu bahwa dia akan menghasilkan komponen GAB seperti ini kita tahu sebelumnya, sehingga
GUV itu bisa kita tuliskan sebagai U sebagai misalkan UAEA, VBEB, inilah UA VB G, EA EB gitu ya, dan ini adalah UA VB GAB. Oke, dan inilah seperti yang tadi kita pernah sebelumnya membahas seperti ini. Kita juga bisa tuliskan yang lain, misalkan G daripada U dan V, tapi sekarang U saya pakai dengan basis kontravarian, maka UA EA VB EB, maka misalkan UA VB GAB. Nah, ini tensor metrik dalam bentuk kovariannya nih, tensor metrik dalam bentuk kontravarian. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan, kalau misalkan G tapi basisnya saya mix seperti ini, atau sebelum di mix kita di sini sudah dapatkan tadi kenapa ini G AB, karena kita bahwa G EA EB pada definisi tadi kalau saya punya dua buah vektor di sini, maka G itu menghasilkan pemetaan misalkan skalar atau bilangan real daripada dua vektor, maka vektornya harus saya kontrak atau dotkan, maka sama juga ini vektor basis saya dotkan, maka EA dot EB, dan ini konsisten dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, inilah GAB. Jadi EA dot EB adalah GAB. Dan juga kalau misalkan bagian yang di atas seperti ini, yang dari sini, maka G EA EB juga adalah EA dot EB. Ini saya vektor tapi membawa indeks, jadi bukan dot biasa. Misalkan GAB itu komponen kontravariannya. Oke. Nah, kalau saya mix, maka Anda bisa katakan ini EA dot EB, dan inilah delta AB. Nah, sekarang mungkin kita bertanya bagaimana cara saya menaikkan atau menurunkan tensor apakah sama dengan vektor yang sebelumnya. Kita recall bagaimana menaikkan atau menurunkan indeks vektor. Misalkan VA sama dengan GAB dari kuliah sebelumnya adalah V kali B, jadi kita kalikan dengan metrik tensor seperti ini, jadi B dan B lah dummy index, maka selilah maka V index A ini A. Atau ini raising, kalau lowering berarti misalkan VA, jadi misalkan GAB daripada sebuah atau ini saya vektor yang sama tapi ini bagian kovarian, ini bagian kontravariannya. Nah, sekarang apakah untuk tensor hal yang sama berlaku? Nah, misalkan kita sekarang punya T tensor orde 3, misalkan orde 3 yaitu T, maka komponennya bisa kita dapatkan dengan mengisi vektor basis di argumen ini C seperti itu. Lalu ini T ABC ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya lakukan misalkan T, katakan saja bahwa kita tahu bahwa EC itu adalah GCD ED gitu ya. Jadi menaikkan dan menurunkan indeks dengan tensor metrik juga berlaku untuk vektor basis. Makanya bisa disebutkan menjadi EA, EB, dan gunakan yang ini GCD ED, dan ini kita bisa anggap sebagai bilangan dan bisa keluar daripada, karena dia memang sekali lagi ini komponen tensor, jadi dia berupa bilangan yang akan in general akan berbeda untuk indeks C dan D, apakah ini 0, 0, 0 sampai dan seterusnya. Tapi pada dasarnya ini sebuah bilangan atau fungsi dan bisa keluar daripada argumen ini, maka ini jadi GCD T ini menjadi EA, EB, dan ED, dan dengan definisi sebelumnya ini adalah komponen daripada tensor T dalam ini dua buah indeks di bawah A dan B dan satu indeks di atas D, maka GCD T C B D gitu ya. Dan ini berarti karena
Ya, Anda tahu bahwa ini dan ini sama, jadi dasarnya sama saja tetap EC. Jadi T, EA, EB, EC itu sama dengan T, EA, EB, dan G, CD, ED. Maka ini berarti TABC, TABC sama dengan GCD, CBD. Nah, ini kita lihat kita bisa menurunkan indeks D ini ke bawah jadi C, dan sama ya di sini free indexnya tuh AB dan C, di sini free index juga. Sorry, ini ada ya, ini A, sorry ini A, B dan C. Ya, di sini A. Jadi di sini dummy, maka ini kan nanti lakukan somasi Einstein. Oke, dan juga kita bisa lakukan misalkan racing, yaitu misalkan kita tahu bahwa T, E, A, E, B, E, C sama dengan T, E, A, E, B, G, C, D, E, D gitu. Mana ini sama saja dengan E, C ini ya. Nah, ini berarti T, A, B, C sama dengan, nah ini G, C, D, T, A, B, D. Nah, ini kita racing, menaikkan indeks D ini jadi C, dan ini lowering. Jadi sama saja, ini berlaku untuk tensor yang bahkan yang lebih tinggi D-nya. Nah, bagian ini akan kita tutup dengan pertanyaan, apakah tensor itu hanya memetakan dari beberapa vektor yang berbeda kepada sebuah bilangan, misalkan order 3, tensor order 3 T misalkan itu memetakan vektor U, V, dan W ke bilangan real. Nah, ternyata tensor juga bisa memetakan tensor lain ke tensor. Jadi sekali lagi ingat bahwa quantity atau besaran atau ya yang atau fisika yang kita ukur itu bisa berupa skalar, misalkan temperatur atau medan skalar, atau bisa berupa vektor, misalkan gaya, kecepatan, dan seterusnya, atau bahkan berupa tensor, misalkan seperti ya tensor metrik, dan atau nanti kita akan lihat di kuliah berikutnya tensor kuat medan F mu atau FAB dan seterusnya, yang berisi medan listrik dan medan magnet terkait teori Maxwell. Nah, jadi tensor tidak hanya memetakan beberapa vektor kepada bilangan real, tapi juga bisa memetakan tensor ke vektor atau tensor ke tensor secara umum. Misalkan kalau saya punya sebuah tensor misalkan order 3, saya biarkan dua buah argumen pertama ini blank, misalkan kosong, dan misalkan saya isi di sini sebuah vektor U misalkan, dan saya katakan ini sama dengan sebuah besaran lain yang karena di sini nanti akan U-nya akan ini ada produk dengan T, tapi sini saya misalkan biarkan dua buah juga blank. Maka kalau T saya tensor order 3, maka ini kita katakan agar persamaan ini benar, maka S harus order 2, tensor order 2. Misalkan kita bisa lihat ini dari mana. Jadi untuk mendapatkan komponennya saya bisa sisipkan di sini vektor basis. Jadi saya tinjau pada sebuah tangent space. Misalkan saya sisipkan vektor basis EA dan EB, maka TEA, EB, dan sini misalkan U sama dengan kita bahasin saja dulu, maka U saya bisa ganti dengan misalkan dengan misalkan T, EA, EB, dan sini misalkan U, C, E, C gitu ya. Maka ini sama dengan UC, T, A, B, C gitu. Dan ini saya sisipkan dengan vektor basis yang sama, yaitu S, EA, EB yang ini tadi sama dengan SAB. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan per komponen, yaitu bahwa SAB adalah UC, T, A, B, C. Atau ini bisa pindah sana karena ini bilangan ya, jadi atau komponen ini bilangan, maka bisa bergeser sana, atau T, A, B, C, UC. Nah, ini kita akan sebagai kontraksi, atau C dan C di sini akan berlaku somasi Einstein atau dummy index. Maka secara indeks rows kanan rows kiri itu sama A dan B.
Tapi kita lihat di sini bahwa tensor orde 3 ini memetakan vektor ini ke sebuah tensor orde 2. Jadi kalian berarti ini tensor orde 1, ini orde 2. Nah, di sini juga tensor orde 3T saya itu bisa, ini orde 3 bisa memetakan dua buah vektor ke vektor yang lain, misalkan seperti ini B, di sini V, misalkan menjadi sebuah dengan EB gitu ya. Nah, ini menjadi saya bisa gunakan UA, VB, dan VC, T, ABC dari sini, misalkan WB dari sini. Oke. Nah, operasi dasar daripada tensor. Operasi dasar untuk tensor. Nah, sebagaimana vektor yang merupakan tensor orde 1 berlaku penjumlahan, misalkan kita bisa lakukan bahwa vektor A misalkan sama dengan B plus C seperti itu. Kalau misalkan ini vektor A saya, ini vektor B saya, maka vektor C seperti ini kurang lebih. Maka tensor juga demikian. Jadi kita bisa tuliskan di sini misalkan saya punya misalkan tensor orde 2, misalkan vektor tensor S yang mana komponennya bisa saya dapat dengan seperti ini. Itu bisa ya merupakan penjumlahan daripada dua buah tensor orde 2 yang lain, misalkan P, EA, EB tambah Q, misalkan EA, EB. Atau tensor orde 2S ini, EA, EB, itu adalah bisa saja menjadi pengurangan daripada tensor orde 2 yang lain, misalkan EA, EB minus L, misalkan EA, EB gitu. Dia per komponen, maka ini bisa dituliskan sebagai SAB sama dengan PAB plus QAB, atau yang ini berarti SAB sama dengan KAB minus LAB gitu. Jadi ini contoh persamaan tensor, dan barangkali beberapa persamaan fisika atau terutama terkait dengan teori karakteristik Einstein itu dapat dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Nah, sini kita juga bisa dapatkan perkalian antara, jadi kita bisa perluas, jadi untuk tensor orde berapapun, jadi misalkan orde N, kita bisa punya sini, kita bisa extend yang ini, misalkan S daripada E sampai 1, misalkan I1, misalkan I2, dot sampai misalkan I yang ke N, seperti ini. Itu bisa merupakan penjumlahan daripada P tensor sama ya argumennya I1, I2, IN minus, atau katanya plus atau minus tergantung apa yang terjadi, tanda ini bisa berlaku Q, misalkan I1, I2, EIN. Oke.